Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW berikut para sahabat dan keluarganya. Relasi Islam Kristen dalam bingkai sejarah peradaban menorehkan catatan panjang yang penuh lika-liku. Di masa sekarang saja ketegangan antara Islam dan Kristen sering terjadi, baik dalam landscape global ataupun dalam konteks lokal di Indonesia. Gesekan antara kedua dogma besar dunia ini melahirkan sikap saling curiga dan mengikis rasa saling percaya. Hal ini kurang lebih dipengaruhi oleh warisan perselisihan masa silam, imperialisme Eropa hingga aksi-aksi teror yang dilakukan oleh oknum umat kedua agama itu. Di tengah gejolak situasi ini, kedua penganut agama Abrahamik itu sangat membutuhkan bahan-bahan yang dapat membantu mereka kembali hidup rukun. Salah satunya adalah literasi tentang bagaimana Nabi Muhammad membangun hubungan sosial yang harmonis dengan komunitas Kristen di semenanjung Arab. Dalam rujukan tradisional pertama mengenai kehidupan Nabi Muhammad berjudul Sirah Rasulullah karya Ibnu Ishaq tahun 767 Masehi, ada setidaknya 5 babak penting terkait perjumpaan Nabi Muhammad dengan umat Kristen. Pertama, ketika Nabi Muhammad belum diutus sebagai Rasulullah. Ketika itu Nabi yang baru berumur 12 tahun dalam rangkaian perjalanan niaga bersama pamannya bertemu dengan seorang rahib bernama Bakhira. Sang rahib memperhatikan Muhammad dengan sesama dan melihat tanda kenabian berupa tanda pisit di antara bahu dan pundaknya. Ia kemudian meminta kapilah dagang Abu Talib untuk menjaga Muhammad dan melindunginya dari segala mara bahaya. Kedua, yaitu ketika Muhammad diangkat menjadi nabi setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Diceritakan dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW terus memikirkan pengalaman spiritual itu dan nyaris tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Kegundahannya itu kemudian sirna ketika seorang alim Kristen bernama Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Muhammad akan menjadi nabi orang Arab. Waraqah adalah seorang Kristen taat, sepupu Sayyidah Khadijah, yang gemar menelisik kitab-kitab suci dan belajar dari para pengikut Taurat dan Injil. Pertemuan ketiga tidak melibatkan Nabi, namun sekelompok muslim yang berhijrah dari Mekah ke Abyssinia atau sekarang bernama Ethiopia pada sekitar 615 Masehi atas perintah Nabi. Ethiopia adalah kerajaan Kristen yang rajanya bergelar Najasyi. Terjadilah banyak dialog antara umat muslim dengan pihak kerajaan pada waktu itu. Salah satunya adalah ketika Najasyi menanyakan, apakah mereka mendapatkan wahyu dari Allah? Salah satu utusan Nabi kemudian membacakan satu ayat dari surah Maryam yang menjelaskan mukjizat dari kelahiran Yesus. Mendengar ayat itu, Raja Najasyi mencucurkan air mata hingga membasahi jenggotnya. Para imam pun menangis terseduh-seduh hingga membasahi gulungan kitab suci mereka. Lalu Najasyi pun berkata, demi Allah, wahyu ini dan ajaran Yesus berasal dari sumber yang sama. Sang raja kemudian berjanji bahwa ia tidak akan menyerahkan umat muslim kepada penguasa Mekah. Peristiwa keempat terjadi ketika Nabi Muhammad dan umat Islam sudah mapan dan sejahtera. Rasulullah saat itu telah menjadi tokoh penting di Madinah sekitar tahun 628 Masehi. Datang beberapa delegasi politik dari kota Najran untuk melakukan dialog lintas agama. Topik perundingan itu utamanya membincang seputar kristologi yang membahas beberapa ayat Al-Quran mengenai Yesus. Dialog tersebut menciptakan fakta perdamaian untuk tidak saling menyerang dan mereka diperkenankan untuk mengamalkan keyakinan mereka. Perjumpaan terakhir terjadi pada masa akhir hayat Rasulullah SAW
Perjumpaan ini dalam bentuk delegasi oleh Nabi yang bersurat kepada para penguasa negara-negara tetangga di Jazirah Arab yang berisi seruan agar mereka bersedia menerima Islam. Raja-raja Kristen yang dikirim surat adalah Kaisar Bizantium, Heraklius, dan Najasyi dari Abyssinia. Beberapa episode di atas hanya beberapa dari banyak kisah perjumpaan Nabi dengan umat Kristen. 5 cerita di atas memberi kita gambaran sederhana bagaimana interaksi umat Islam awal dengan umat Kristen di wilayah Jazirah Arab. Sejarah di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan Kristen pada masa awal Nabi Muhammad lebih banyak diwarnai dialog, pengertian, dan perdamaian. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.